Baik, langsung ya kita berikan. Kita ambil. Ini kita siramkan. Kita campur ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nyampur semacam ini maka tidak pekat lagi ya. Sudah air lerinya sudah campur air, jadi kandungannya tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat seperti pengalaman saya, tanahnya malah menjadi keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bu Naira di Kebun Tin Naira. Bapak Ibu yang berbahagia ya, semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pada Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, yaitu bagaimana cara kami memupuk secara organik pada pohon-pohon tin kita. Jadi memang pada kebun saya ini yang luasnya hanya sebatas ini Bapak Ibu, saya menggunakan dua teknik ya, yaitu memupuk secara organik dan juga anorganik. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa silahkan subscribe, like, dan apabila ada yang mau didiskusikan nih dengan saya atau ngobrol lebih lanjut, bisa DM Instagram saya secara langsung ya. Dan juga silahkan komen di bawah. Nah Bapak Ibu, pada sore ini saya akan mempraktekkan cara saya memupuk secara organik, yaitu menggunakan bahan alami di sekitar rumah. Jadi tidak perlu kita beli ya. Kalau non organik kan kita beli itu harganya bisa mencapai angka 10.000 ke atas ya, bahkan bisa sampai mungkin 50.000 ke atas ya. Tapi kalau cara ini adalah cara yang gratis. Kita tidak perlu membayar, justru malah bisa kita manfaatkan. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kita menggunakan sisa bahan yang ada dalam rumah adalah air leri, atau bahasa umumnya itu air bekas cucian beras ya, yang kita masak setiap hari. Nah, ternyata ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Daripada kita mengeluarkan biaya lebih, maka kita memakai dari sisa bahan yang ada di rumah. Seperti ini penampakannya Bapak Ibu. Ini adalah nah seperti ini putih Bapak Ibu. Ini air leri kita yang tadi pagi sebelum memasak kita minta sama uminya anak-anak ini untuk jangan membuang ya, karena mau kita gunakan untuk praktek membuat pupuk organik ya. Untuk diketahui bahwa air leri ini mengandung banyak manfaat Bapak Ibu. Di sini ada yang utama tentu kandungan karbohidrat, ada protein, ada glutein, ada selulosa dan vitamin yang cukup banyak untuk perkembangan pohon ya. Di sini juga terdapat banyak bakteri ya, bakteri yang menguntungkan ya. Di antaranya bakteri yang bisa memicu pertumbuhan akar ya, merangsang pertumbuhan akar. Kemudian juga bisa merangsang produksi klorofil Bapak Ibu pada daun ya. Semakin banyak klorofilnya maka nanti fotosintesnya juga semakin bagus. Juga menghambat patogen yang ada dalam tanah Bapak Ibu. Ternyata ada bakteri yang bisa
menghambat patogen yang membuat pohon kita bisa rusak atau bahkan mati. Itu informasi yang saya dapat dari beberapa sumber ya, karena memang saya bukan ahli lulusan pertanian ya, jadi saya hanya mengambil atau mengutip dari beberapa sumber. Nah, Bapak Ibu, dulu pengalaman saya sempat juga sih kapok ya dengan ini, karena habis seperti ini langsung saya siramkan seperti ini ke sini. Nah, apa yang terjadi? Tanahnya menjadi putih pekat. Di sini putih pekat dan keras. Kenapa? Ternyata kita tidak boleh kita tidak boleh langsung memberikannya pada pot, tapi harus kita campur pada air. Nah, kita sudah siapkan nih air yang lumayan banyak, tidak apa-apa. Air lumayan banyak ini nanti kita beri air leri. Kita siapkan ini kurang lebih setengah ya airnya. Sudah kita siapkan, kita campur, baru nanti kita kasihkan pada pot-pot yang ada di sekitar ini. Baik, langsung ya kita berikan. Kita ambil, ini kita siramkan, kita campur ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah nyampur semacam ini maka tidak pekat lagi ya. Sudah air lerinya sudah campur air, jadi kandungannya tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat seperti pengalaman saya, tanahnya malah menjadi keras. Gimana kemudian lantas seperti apa? Monggo Bapak Ibu bisa mengamalkannya. Mengamalkannya. Mempraktekannya bisa sehari sekali, setiap hari boleh, atau bahkan sepekan sekali boleh. Terserah, banyak kok versi dari berbagai macam yang saya lihat itu. Namun kalau saya hanya cukup 1 pekan sekali menggunakan air leri ini ya. Saya hanya 1 pekan sekali, atau paling enggak ya 3 hari sekali. Enggak pernah saya setiap hari, enggak pernah. Jadi 1 pekan sekali yang paling sering. Caranya adalah semacam ini, kemudian kita berikan pada pot. Lihat kalau memang masih basah, nggak perlu ya kita siram ya. Ini bagus untuk tanaman muda ya, karena akan merangsang pertumbuhan akar. Bisa 1 gayung, bisa 2 gayung, monggo terserah Bapak Ibu sesuai kebutuhan pot ya. Kalau yang di belakang saya ini masih masih terlihat basah, juga perlu ya, kita cari yang kering. Ini yang kering ini ada juga yang masih baru-baru ini, fresh ini ya, ini supaya akarnya bagus Bapak Ibu ya. Oke ya. Terakhir sana hanya sebagai contoh saja. Nah, semacam ini. Jadi semacam ini Bapak Ibu aplikasi yang saya buat dalam memupuk secara organik. Jadi ada keseimbangan antara pupuk anorganik yang saya pakai dengan pupuk organik. Tujuannya tetap untuk mempertahankan kesuburan tanah dan juga membantu mengurai fosfat yang ada di dalam pupuk anorganik. Jadi cukup itu Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton video ini.
Ketemu lagi dengan saya Bu Naira insya Allah di lain waktu. Masih bersama saya di Kebun Tin Naira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.